Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Saya atas nama Rasmiwati selaku pemateri pertama akan menjelaskan pengertian sukuk dan perbedaan obligasi. Pengertian sukuk secara umum adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, sukuk adalah surat berharap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang syariah maupun valuta asing. Selanjutnya yaitu perbandingan karakteristik sukuk dan obligasi. Ditinjau dari segi penerbit, sukuk diterbitkan oleh pemerintah dan koperasi, sedangkan begitu pula dengan obligasi. Ditinjau dengan sifat instrumen, sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atau penyertaan sesuai aset, sedangkan obligasi yaitu instrumen pengakuan penghasilan. Ditinjau dari segi penghasilan yaitu sukuk imbalan bagi hasil margin, sedangkan obligasi terdiri atas bunga atau kupon dan kapital. Ditinjau dari jangka waktunya, jika kita melihat dari segi sukuk yaitu terdiri atas dua, yaitu pendek dan menengah, sedangkan obligasi menengah dan panjang. Aset ditinjau dengan dari segi aset, sukuk itu perlu, sedangkan obligasi tidak perlu. Ditinjau dari segi investor, sukuk segi investornya terdiri atas dua, yaitu Islami dan konvensional, sedangkan obligasi hanya konvensional. Dan yang terakhir yaitu penggunaan hasil. Penggunaan hasil sukuk terdiri atas dua, yaitu sukuk itu harus sesuai dengan syariah, sedangkan obligasi itu bebas. Sekian materi dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursyid, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5 semester 5. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang jenis-jenis suku dan karakteristik suku. Di sini jenis-jenis suku terbagi atas 6, yaitu yang pertama sukuk mudaharabah, yang kedua sukuk murabah, yang ketiga sukuk musyawarah, yang keempat sukuk salam, yang kelima sukuk istighnah, yang keenam sukuk ijarah. Mengenai tentang karakteristik sukuk, yang pertama yaitu merupakan bukti kepemilikan suatu aset. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbatas dari unsur riba atau gharar dan maisir. Yang keempat, penerbitan melalui Special Purpose Fetch SPV atau SPV. Yang kelima, memerlukan underlying aset. Sedangkan yang keenam yaitu penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Cukup sekian pemaparan singkat dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Langsung saja saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan sukuk di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui kehadiran sukuk di Indonesia sangatlah lambat dibandingkan di negara-negara yang mayoritas Islam lainnya. Contohnya Malaysia, Bahrain, dan Sudan. Sukuk pertama di Indonesia yaitu sukuk korporat yang diterbitkan oleh PT Indosat pada tahun 2002 dengan nilai sebesar 175 miliar dengan akad mudharabah. Kemudian sukuk negara
terbit pada tahun 2008 setelah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang mengatur surat berharga syariah negara (SBSN). Kemudian ada 6 sukuk di Indonesia. Ada 6 yang berlaku sukuk di Indonesia. Yang pertama mudharabah, yang kedua murabahah, yang ketiga ijarah, yang keempat salam, yang kelima istisna, dan yang keenam musyarakah. Itulah tadi mengenai perkembangan sukuk. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang apa manfaat pemerintah menerbitkan sukuk. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Yang kedua yaitu memperkaya instrumen pembiayaan fiskal, maksudnya yaitu memperbanyak alat yang dipakai untuk pembiayaan fiskal. Yang ketiga yaitu memperluas dan mendiversifikasi basis investor (SBN). Selanjutnya yaitu mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Selanjutnya yaitu mengembangkan alternatif instrumen investasi. Maksudnya yaitu mengembangkan alternatif yang mana yang digunakan nanti dalam pemberian investasi. Selanjutnya yaitu menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah. Selanjutnya mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dengan mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Adapun proyek kementerian yang dibiayai oleh sukuk, yaitu yang pertama proyek Kementerian Perhubungan, yang dimana proyek Kementerian Perhubungan ini meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Adapun proyeknya yang telah dibiayai yaitu pembangunan jalur kereta api elevated and double track dengan jumlah anggaran 7,543 triliun. Selanjutnya yaitu proyek Kementerian Agama, yang dimana proyeknya itu ada 3. Yang pertama revitalisasi dan pengembangan 11 asrama haji. Selanjutnya yaitu pembangunan atau rehabilitas balai nikah dan manasik haji di 256 kantor urusan agama. Proyek yang ketiga yaitu pembangunan gedung, sarana, dan fasilitas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di 32 perguruan tinggi. Adapun anggarannya, untuk proyek pertama anggaran yang dikeluarkan yaitu 424 miliar. Yang proyek kedua dengan pembangunan rehabilitas balai nikah dengan mencapai jumlah anggaran 315 miliar. Selanjutnya yaitu anggaran terakhir dengan jumlah 1,05 triliun. Adapun proyek selanjutnya yaitu dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Daerah liputannya yaitu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Adapun proyeknya yang pertama yaitu pembangunan jalan flyover atau underpass atau terowongan dengan mencapai jumlah dana 4,6 triliun. Yang kedua yaitu pengendalian banjir lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan dan pengamanan pantai, pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampungan air lainnya, dan penyediaan pengelolaan air baku dengan mencapai jumlah anggaran 2,732 triliun. Itu diambil dari Direktorat Pembiayaan Syariah pada tahun 2016. Baik, itulah tadi materi yang sempat sampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.